Pelan-pelan makannya, Zizi. Jangan sampai tersedak. Cobalah ini. Zizi, kemarin malam, tidurmu bagaimana? Zizi tidur sangat nyenyak tadi malam. Aku mendengar dari kamarmu sepertinya ada suara gaduh. Kukira ada sesuatu yang terjadi. Kak, mungkin kamu salah dengar. Mungkin begitu. Apa ini? Mutiara. Zizi, kamu benar-benar menemukan mutiara di makananmu. Keberuntunganmu luar biasa. Apakah ini mahal? Lihat ukurannya ini. Cukup untuk membeli mobil mewah. Kalau begitu, aku ingin memberikannya kepada guru. Wanru, kau benar-benar melahirkan seorang anak perempuan yang baik. Zizi, dia adalah pembawa keberuntungan. Kenapa? Baik di langit maupun di bumi, kau selalu lebih disukai orang. Aku tidak terima. Ibu, ayah, kakak pertama, dan kakak kedua, kapan akan pulang? Si kecil sudah merindukan mereka. Kakak pertama dan kakak kedua sangat sayang padaku. Tunggu mereka datang. Aku akan beritahu kamu siapa sebenarnya yang paling disayangi. Selama si kecil merindukan kami pasti akan segera pulang. Ayah, kakak pertama, dan kakak kedua, kalian akhirnya kembali. Si kecil kita rindu ayah, tidak rindu. Istri, penyakitmu sembuh. Ini semua berkat Zizi. Ini Zizi, ya. Sangat cantik. Zizi, ini adalah pamanmu. Halo, paman. Tubuh paman terlihat gelap. Sepertinya ada bencana bakal terjadi, kan? Peluk paman. Istri, Zizi ini kenapa sangat mirip denganmu? Kakak ipar. Karena kakakku dan aku saudara kandung. Zizi adalah anakku. Ada sedikit kemiripan dengan kakak. Bukankah itu wajar? Yang kau katakan ada benarnya. Namun, anehnya, Zizi ini, begitu aku melihatnya, aku langsung suka. Aku juga, loh. Jadi, kita biarkan Zizi tinggal di rumah kita, supaya Bao-Bao juga punya teman. Baiklah, ayah, kakak pertama, kakak kedua. Kalau kalian kembali, tidak ada yang akan berani mengganggu Bao-Bao lagi. Li kedua itu adalah orang bodoh yang hanya mengandalkan kekuatan. Bagaimana kalau kita gunakan saja Li kedua untuk menghajar gadis kecil menyebalkan ini? Semua salah bibi yang tidak benar, melahirkan seorang pembawa sial. Gadis kecil ketiga ini tidak hanya menghancurkan pesta ulang tahun Bao-Bao, tapi juga mencuri berlian merah muda milik Bao-Bao. Masih kecil sudah tidak belajar jadi anak baik, malah berani mencuri barang. Lepaskan Zizi. Kalau tidak, Zizi akan marah. Kalau aku tidak menghukummu dengan benar, aku khawatir kau tidak akan ingat. Anak kecil yang baru beberapa tahun ini, berani-beraninya melawanku. Zizi sangat marah. Akibatnya akan sangat serius. Bukan begitu. Kakak kedua, apa yang kau lakukan? Kalau kau seperti ini, Zizi bisa terluka. Apa kau buta? Jelas-jelas dia yang melukaiku. Sudah cukup, Li kedua. Untuk apa dengan seorang anak kecil terlalu dipermasalahkan? Kakak pertama, jantungmu berdetak sangat cepat. Omong kosong. Kalau jantung tidak berdetak, bukankah itu berarti mati? Zizi melihat di jantung kakak besar ada lubang sebesar ini. Kalau tidak segera diperbaiki, kakak besar, kau akan segera kehilangan nyawamu. Anak nakal, jangan asal bicara. Kak Zizi, meskipun kakakku bukan kakak kandungmu, kau tetap tidak boleh mengutuknya begitu. Tepat sekali. Kalau kalian tidak percaya pada Zizi, pergilah periksa. Ya dong, Zizi tidak akan berkata sembarangan. Kau tetap harus menyempatkan waktu untuk memeriksakan jantungmu. Bu, aku baik-baik saja. Tapi, kalau tempat ini bukan rumah adik Zizi, harus dikembalikan ke rumah bibi, maka segera kembalikan saja. Ya, aku akan segera membawanya pergi. Ayo pergi. Kakak besar, akhir-akhir ini, apakah kukumu berwarna biru keunguan? Lidahmu terlihat kehitaman. Dada masih terasa agak sesak, dan seperti sulit bernapas. Begitu, kan? Memang benar. Bagaimana kau tahu? Kakak besar, kau tidak boleh menyembunyikan penyakit dan menghindari pengobatan. Ya, menunggu lubang di dadamu sebesar ini, Zizi juga tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Ya dong, kau sekarang ikut aku ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ledit, tidak diterjemahkan. Kemungkinan nama atau kata asing. Ayo.
Hanya karena satu kalimat dari gadis kecil sialan itu. Seluruh keluarga begadang menunggu hasil pemeriksaan. Tidak tahu tentang orang lain. Akan tertawakan keluarga kita. Kakak kedua, jangan berkata begitu. Kesehatan kakak pertama adalah yang paling penting. Selain itu, Zizi ini juga bukan anak biasa. Dia sehebat apa? Hanya dengan melihat sudah bisa mengetahui. Kakak pertama punya masalah di jantung. Jika memang begitu, aku akan lutut sambil menggendongnya mengelilingi 3 putaran. Baiklah, baiklah. Zizi juga ingin naik kuda besar. Kau. Dokter Zhang, jantung Yadong tidak apa-apa, kan? Li Sao sulit diobati dengan operasi. Untuk menyelesaikan masalah ini, ruang atrium kiri jantung Tuan Muda Li mengalami kerusakan. Di bagian jantung, ada celah kecil. Anak ini benar-benar menebaknya dengan tepat. Apakah kondisinya parah? Kalian berdua tenang saja. Penyakit ini meskipun agak sulit, untungnya ditemukan tepat waktu. Selama operasi dilakukan segera, waktu pemulihan masih cukup cepat. Baguslah. Kalau begitu, tolong urus ya, Dokter Zhang. Atur saja operasinya secepat mungkin. Pada tahap ini, sulit untuk ditemukan. Jadi banyak orang melewatkan waktu pengobatan. Tuan Muda Li sangat beruntung, bisa mengetahuinya tepat waktu, dan mendapat pengobatan segera. Karena keluarga kami memiliki si pembawa keberuntungan kecil. Zizi, maaf ya, tadi kakak salah paham padamu. Kakak minta maaf kepadamu. Kalau kakak besar saja sudah mengakui kesalahannya, maka jangan lagi membenci Zizi. Harus benar-benar menyukai Zizi. Kakak benar-benar menyukai Zizi. Anak nakal. Sekarang bahkan Yadong semua memihak padanya. Sungguh aneh. Tadi kakak baik-baik saja. Bagaimana mungkin begitu Zizi muncul, langsung ada masalah? Menurutku dia memang tidak cocok dengan keluarga Li, sampai membuat Yadong celaka. Jadi apa yang kau tunggu? Kenapa tidak membawanya pergi saja? Aku tidak ingin keluargaku punya satu lagi pembawa sial. Zizi belum boleh pergi. Kakak kedua belum selesai membawa Zizi berputar 3 kali. Bermimpi saja. Kak Zizi, kau terlalu berlebihan. Bagaimana bisa meminta kakak kedua membawamu begitu? Bukan Zizi yang mengatakannya. Kakak kedua sendiri yang mengatakan. Apakah kakak kedua adalah orang yang tidak memegang janji? Kakak kedua, kita para pebisnis paling pantang jika tidak memegang janji. Siapa? Siapa yang tidak memegang janji? Kalau berani bertaruh, harus terima akibatnya. Membawa, ya bawa saja. Naiklah.